Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fenty Yulianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPS Miftahul Falah, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi aksi nyata dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Rifatus Sadiah. Beliau adalah guru mata pelajaran PPKN di SMPS Miftahul Falah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Bu Rifa, Ya. hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Sebelum nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, adapun tujuan melakukan percakapan praobservasi ini sebagai bentuk persiapan agar Ibu Rifa nanti lebih siap, lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Ibu Rifa, saya ingin menanyakan beberapa hal nih terkait praobservasi kita hari ini. Apakah Ibu berkenan? Siap, boleh Ibu, sangat berkenan. Siap Ibu. Yang pertama ya Bu ya, materi yang akan Ibu ajarkan nanti di kelas tentang apa Bu? Itu tentang bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, jadi materinya tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, untuk tujuan pembelajarannya di sini karena ada beberapa masa nih ya di dinamika perwujudan ini, maka dari itu tujuan pembelajaran dari bab ini adalah siswa mampu mengenal beberapa masa yang ada di perwujudan Pancasila tersebut. Baik Bu, tadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai adalah mengenal beberapa masa dalam perwujudan Pancasila ya Bu ya. Nah selanjutnya, apa area pengembangan yang hendak Ibu Rifa capai pada proses pembelajaran ini? Oke, area pengembangan yang kiranya akan rencanakan untuk dicapai itu adalah sosial, di mana saya ingin menumbuhkan rasa nasionalisme dengan pembelajaran yang akan saya berikan. Baik Bu. Area pengembangan yang akan Ibu Rifa capai nanti itu di area pengembangan sosial ya Bu ya, Pengembangan sosial. dengan tujuan tadi meningkatkan rasa nasionalisme ya bagi peserta didik. Oke Bu, nah bagaimana dengan strategi yang Ibu persiapkan nih untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi? Oke, kalau strateginya yang saya siapkan itu berupa pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya lebih fokus kepada proses dan konten. Oke, diferensiasi proses dan konten. Nah, untuk diferensiasi prosesnya nanti bagaimana Bu? Prosesnya nanti saya akan memetakan beberapa siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Nanti ada beberapa gaya belajar yang saya berikan kepada siswa tersebut. Tentunya dengan sesuai minat mereka ya, maksudnya lebih suka yang mana. Sesuai gaya belajar siswa ya, mungkin ada yang auditori, visual, dan kinestetik ya Bu ya. Kemudian untuk kontennya Bu, bagaimana nanti? Dibagikan secara gaya belajarnya masing-masing ya Bu ya. Nanti ada yang diberikan pembelajarannya melalui link Google Site, ada juga melalui link YouTube, di mana mereka yang lebih suka menonton dan juga mendengarkan. Juga satu lagi itu ada yang melalui print out, mungkin mereka yang lebih suka membaca secara fisik ya, tidak di dalam gadget. Sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik ya Bu ya. Tadi ada yang pakai link Google Site, kemudian link YouTube, dan print out juga ada ya Bu ya. Oke Bu Rifa, sangat menarik sekali ya proses diferensiasinya. Nah, kalau untuk model pembelajarannya sendiri nih, Ibu pada materi ini akan menggunakan model pembelajaran apa? Oke, kebetulan di materi ini yang saya ambil itu project based learning, di mana siswa dikasih game lalu nanti mereka harus menyusun puzzle-puzzle tentang materi perwujudan Pancasila itu sendiri. Bagus sekali ya Bu Rifa. Memang ya sudah terbukti nih belajar sambil bermain games ini terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Apalagi tadi Ibu bilang akan menggunakan games berupa puzzle ya Bu ya. Selain bisa menjadi project untuk peserta didik, ini juga mereka bisa belajar sambil bermain mungkin Bu ya. Betul. Oke, Bu Rifa, kemudian untuk penilaiannya nih Bu, nanti penilaian yang akan Ibu lakukan bagaimana?
Di situ ada dua hal yang akan saya nilai, Mm-mm. itu berupa sikap dengan cara observasi dan juga penilaian formatif yang dihasilkan dari susunan puzzle oleh siswa tersebut. Seperti itu mungkin, Bu. Siap, berarti Ibu nanti akan melakukan penilaian sikap dari observasi dan juga penilaian formatif ya dari hasil puzzle yang disusun oleh siswa tadi ya. Oke Bu, nah kalau untuk sasaran kelasnya nih Bu ya, nanti Ibu mau melakukan di kelas berapa? Kebetulan itu di kelas 9 karena materinya juga berkaitan dengan materi kelas 9. Oh di kelas 9, jam keberapa Bu? Di jam ke-1 dan 2. Jam ke-1, ke-2 baik. Di hari apa Bu? Di hari Selasa. Oke Bu, jadi nanti hari Selasa ya jam ke-1 ke-2 di kelas 9 Ibu akan melakukan kegiatan observasi ini. Dan yang terakhir nih Bu ya, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Mudah-mudahan rencana yang sudah saya rencanakan ini akan berjalan dengan baik dan sesuai dan juga lancar tentunya untuk meningkatkan keinginan atau motivasi siswa belajar ya. Jadi siswa itu lebih suka belajar karena dengan cara yang berdiferensiasi tadi. Iya Bu, saya pun berharap demikian ya Bu ya. Pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sampai ketemu di proses observasi nanti di kelas ya Bu ya. Hari Selasa ya Bu ya. Ya, hari Selasa, Bu. Satu lagi nih Bu ya. Nanti setelah observasi di kelas yang Ibu lakukan nanti, kita akan bertemu kembali nih Bu ya dalam sesi pasca observasi. Tapi nanti kita tidak berdua lagi. Nanti kita akan ditemani oleh pengajar praktik saya yang bernama Ibu Dewi. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, Ibu. Semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin ya Allah. Baik, itulah tadi percakapan praobservasi yang telah dilakukan oleh saya dan rekan saya Ibu Rifatus Hadiah. Terima kasih dan sampai jumpa di proses observasi di kelas yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran ada absen dulu yang dijawab dengan sesuai icon PKN kalian ya. Kita mulai. Alfi Nur Azhar, Andika, Ayesa, Dede Rizky, Asma udah ada? Yang lain? Boleh. Ada Baduy? Udah ada. Nanti cari ya. Disa, Eva, Fatma, oke, Frida, Henry, Frida udah sembuh? Hirda, Hirma, Nazwa, Novi, Putri, Rafani, Regina, Rian, Risma, Cynthia, Shiva, Cindy. Oke, sip. Kanaya lagi dipanggil ya. Oke, seperti biasa lagi di PKN sebelum memulai pembelajaran kita ada apa? Kuis. Kuisnya sudah duduk seperti kelompoknya ya. Oke, kita siap-siap. Seperti biasa ada 5 pertanyaan yang nantinya akan diakumulasikan di akhir tahun pembelajaran ya. Oke, soal yang pertama. Coba sebutkan masa-masa yang ada dalam dinamika perwujudan Pancasila. 1,
2, 3. Boleh nih, siapa yang mau jawab? Ini dulu, pakai ini dulu. Masa awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru. Oke, terima kasih. 100 untuk kelompok. Ya, ketemu lagi di pertemuan PKN hari ini. Tepatnya pada hari apa sekarang? Tanggal 6 Agustus 2024. Hari ini kita belajar bab baru tentunya ya, karena kalian kan udah di kelas 8, sekarang udah kelas 9, jadi babnya sudah baru lagi dengan judul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan juga Pandangan Hidup Bangsa. Di mana tujuan pembelajaran ini diharapkan atau siswa mampu mengenal dan mengetahui beberapa masa yang dialami atau yang sudah terjadi di perwujudan Pancasila itu sendiri ya. Oke, untuk cara pembelajarannya nanti Ibu akan bagi ke beberapa kelompok. Ada 3 kelompok di mana materi itu akan diberikan sesuai dengan minat kalian maunya di mana. Nanti ada yang berupa Google Site, ada juga yang berupa YouTube. Jadi nanti ada audio visual untuk kalian yang lebih suka belajar menonton sambil mendengarkan, dan juga satu lagi ada yang seperti print out. Jadi nanti pembelajarannya sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti setelah itu kita ada games. Setelah kita merundingkan pembelajaran tersebut, nanti ada gamesnya, ada hal yang akan Ibu jelaskan nanti lagi ya. Oke. Masing ya, ada yang menggunakan printout silakan dibaca dulu materinya, dipelajari materinya. Ada yang melalui YouTube silakan dipelajari. Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Nanti Ibu juga ulas sedikit-sedikit tentang materinya ya. Yang ini juga yang melalui Google Site silakan dibaca-baca dulu materinya. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Nanti Ibu ulas materinya sedikit. Dalam masa perwujudan Pancasila itu? Iya. Jumlah semuanya ada berapa? 4. Jumlah masa semuanya ada berapa? Tapi kita baru pelajari berapa masa. Semuanya ada 4 masa, tapi yang baru kita pelajari hari ini itu ada 3 masa. Masa apa aja? Pertama, awal kemerdekaan. Kedua, Orde Lama. Yang ketiga, masa Orde Baru. Awal kemerdekaan itu lintas pada tahun berapa sampai tahun berapa? 45 sampai 1959. Itu berapa tahun? 14. Di masa yang kedua itu Orde Lama. Orde Lama itu dari kisar tahun berapa sampai tahun berapa? 59 sampai 1966. Itu berapa tahun? 7 tahun. Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang ketiga di masa apa? Orde Baru pada tahun berapa sampai tahun berapa? 66 sampai
68, sekitar 2 tahun ya. Ini disebut era transisi yang sangat cepat karena memang cuman sebentar, di mana itu ada perubahan kekuasaan pemerintahan yang dari siapa ke siapa? Soekarno ke Jenderal Soeharto yang ditetapkan pada sidang istimewa. Dilaksanakannya pada tanggal berapa sidang istimewanya? 30 berapa? Tanggal berapa? Sidang istimewanya ya, dikukuhkannya 7 Maret 1967. Jadi ada waktu diangkatnya, memang waktu diangkatnya itu pada tanggal 20 Februari. Sedangkan dikukuhkannya baru itu tanggal 7 Maret 1967. Oke, sekarang kita masuk ke gamesnya. Ibu jelasin dulu ya gamesnya. Gamesnya nanti per kelompok sudah sesuai kelompok ini. Nanti Ibu sediakan beberapa puzzle di sini. Ada 3 puzzle yang akan disusun oleh masing-masing kelompok. Ada 3 ya. Jadi untuk menuju kepada puzzle tersebut, kalian dimulai start dari sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jalannya bukan sesuai jalan aja udah ke sana, tidak ya. Tidak seperti itu, tidak semudah itu Ferguson. Jadi jalannya itu silahkan kalian menggunakan pulpen masing-masing dengan ditunjukkan seperti ini. Boleh 1-3 orang ke depan. Yang ini berarti ke sana. Oh, pegang. Enggak usah. Jadi masukin. Gini. Harus saling menyambung pulpen. Berarti sini masuk gabung ke Ayasa. Enggak gini. Nah, itu. Oh, pulpennya satu lagi keluarin berarti. Nah, gitu. Telunjuk ya, saling jari telunjuk kalian harus memegang pulpen ini secara seimbang sampai ke garis finish nanti. Jadi jalan dari sini, kalian harus jalan dengan posisi tangan seperti ini. Lalu setelah di garis finish, silahkan kalian diperbolehkan untuk menyusun puzzle di sana. Materinya itu tentang materi tadi, tentang masa awal kemerdekaan, Orde Baru dan Orde Lama. Nanti disusun, yang dibahas di setiap masa itu apa saja, silakan disusun sesuai dengan materinya. Seperti itu, paham ya? Jadi nanti kalian jalan coba jalan. Nah, nanti jalan dengan posisi seperti ini ya. Dengan posisi seperti ini dari start di depan sampai ke finish ke belakang. Kalau misalnya ada satu pulpen yang jatuh, silakan diulangi lagi dari awal. Kertas HPS untuk menyusun puzzle-nya. Jadi di sini puzzle-nya silakan nanti kalian susun dari mulai masa yang pertama sampai masa yang ketiga, karena hari ini kita baru belajar 3 masa. Ditempelkan dengan lem yang sudah tersedia di masing-masing kelompok. Jadi setelah kalian sudah sampai di garis finish ini, langsung susun materi tersebut. Masa Orde Lama yang dibahas apa saja, masa awal kemerdekaan yang dibahas apa saja, silakan susun ya. Saatnya boleh mundur lagi ke belakang, ini yang tengah, mundur lagi ke belakang, mundur lagi. Ya, jadi nanti setelah kalian selesai menyusun puzzle-nya, per kelompok diperbolehkan mempresentasikan masa
satu masa di setiap kelompoknya. Misalnya kelompok yang ini silakan jelaskan masa Orde Baru, yang ini Orde Lama, yang ini awal kemerdekaan. Jadi nanti per kelompok silakan presentasikan satu masa di 3 masa yang sudah dipelajari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi ada Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1959 yang disebut pemimpin negara yaitu Presiden Indonesia. Seluruh keputusan dan pemikiran ada pada pemerintahan negara dan juga mempertahankan kemerdekaan. Nomor 2 ada masa Orde Lama. Udah awal kemerdekaan aja. Terima kasih Pak, closing. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nggak bisa. Ganti kertas saja. Saya akan presentasikan hasil kerja kelompok Ganti kertas saja tadi. Yang kedua ada masa Orde Lama dari 1959 sampai 1966. Di masa Orde Lama ini ada peristiwa PKI, Partai Komunis Indonesia, yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Sekian dari saya, kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1968. Masa Orde Baru disebut juga demokrasi Pancasila. Keputusan pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Soekarno ke Jenderal Soeharto. Keputusan perpindahan kekuasaan pemerintah dari Insinyur Soekarno ke Jenderal Soeharto pada 30 September 1965. TAP MPR nomor XXXIII _MPRS _1967. Sekian dari kami. Otoriter sama demokrasinya? Otoriter sama demokrasi? Nggak apa-apa, lanjut aja. Otoriter, di sini juga terjadi perubahan politik dari otoriter ke demokrasi. Otoriter itu apa? Demokrasi itu apa? Di sini juga. Nggak usah. Di sini juga terjadi dari perubahan otoriter ke demokrasi. Otoriter bisa disebut juga keputusan berpihak pada satu orang, sementara demokrasi bermusyawarah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pembelajaran dengan menggunakan project based learning hari ini sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti kita boleh refleksi lagi pertemuan selanjutnya tentang masa-masa yang terjadi di perwujudan Pancasila. Tadi ada berapa masa? 3 ya. Yang pertama, masa awal kemerdekaan terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Masa yang kedua ada masa apa? Orde Lama. Di sini terjadi pemberontakan PKI ya. Pada tanggal berapa pemberontakannya? 1966. Pemberontakan PKI ini terjadi pada tanggal berapa? 30 September 1966. Oke, masa yang ketiga ada masa Orde Baru. Di sini mulai banyak perubahan terjadi ya, karena secara pemerintahan saja Soekarno sudah mulai lengser, digantikan oleh siapa? Soeharto. Di mana perubahan politik juga di sini terjadi ya, yang tadinya otoriter yang menguntungkan salah satu pihak berubah menjadi demokrasi, di mana keputusan bersama itu sangat dihargai. Jadi apakah dari masa ke masa ini dari baik ke buruk atau buruk ke baik? Buruk ke baik, sudah mulai berkembang ya. Yang tadinya otoriter sudah menjadi demokrasi. Terima kasih, sekian dari Ibu, sekian untuk pertemuan hari ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Fenty Yulianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPS Miftahul Falah, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya masih ditemani oleh rekan saya, Ibu Rifatus Hadiah, sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan observasi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Dewi Murniati. Beliau adalah pengajar praktik pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bu Rifa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semuanya baik. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rifa ya, terkait dengan kegiatan observasi kelas yang telah Ibu lakukan. Ya. Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Siap ya Bu Rifa? Oke, siap Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu Rifa, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang telah dilakukan? Alhamdulillah, mungkin itu sebagai bahan evaluasi ya untuk saya. Selain seperti biasa mengajar, cuman ini lebih diperhatikan lagi mungkin ya. Rasa deg-degannya pasti ada, rasa sensasi bedanya pasti ada dengan mengajar biasanya. Karena yang ini mungkin ada yang memperhatikan gitu ya. Jadi tapi so far itu buat evaluasi untuk diri saya sendiri, agar bisa apa nih yang kurang ketika saya mengajar, apa yang harus diperbaiki lagi untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Oh, siap. Deg-degan ya Bu Rifa ya? Serasa diawasi gitu ya? Oke Bu, untuk pertanyaan yang kedua nih, bisa tolong Ibu ceritakan kembali nih tentang area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas? Ya, area pengembangannya itu ada kaitannya dengan sosial. Karena dengan siswa mampu mengenal beberapa masa di perwujudan Pancasila itu bisa meningkatkan rasa nasionalisme mereka sebagai murid kepada Indonesia gitu. Siap. Area sosial ya Bu ya? Karena tadi kata Ibu bisa meningkatkan rasa nasionalisme ya Bu ya? Betul. Nah, bisa tolong Ibu ceritakan lagi tentang langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Boleh. Pembelajaran yang dilakukan itu berdiferensiasi, di mana yang lebih dipusatkannya itu kepada proses dan konten. Di sini saya memetakan anak-anak atau murid itu menjadi ke beberapa kelompok untuk sebagai minat belajar mereka ya, seperti ada di lewat Google Site, berarti kayak narasi tapi digital gitu ya Bu. Terus ada juga yang berupa link YouTube untuk mereka yang lebih suka audio dan juga nonton gitu. Terus ada yang satu lagi berupa print out, mungkin mereka yang kurang suka digital tapi mereka ingin membaca narasi. Jadi saya memetakan seperti itu. Itu untuk gaya belajarnya mungkin ya Bu ya? Iya. Kalau untuk langkah pembelajaran yang dilakukan di kelas itu Ibu menggunakan metode yang digunakannya metode apa? Metode yang digunakan itu project based learning, karena kebetulan yang digunakan saya memberi games kepada mereka. Jadi setelah mereka mempelajari sesuai dengan gaya minat mereka, akan main games. Main gamesnya itu berupa puzzle, di mana sebagai evaluasi juga atau refleksi juga bagi siswa-siswanya bagaimana menyusun puzzle dari masa-masa pengenalan di perwujudan Pancasila. Seperti itu mungkin. Oke, menarik ya Bu ya. Tadi gaya belajarnya itu menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan project based learning ya Bu ya, dengan cara bermain game. Betul. Menarik ya Bu ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, nih menurut Ibu ya, setelah melakukan kegiatan observasi itu, adakah kekurangan atau mungkin kendala nih yang dihadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Oke, betul. Mungkin kendalanya lebih ke apa ya? Saya memberikan rangkuman juga, saya memberikan sedikit kesimpulan tentang pembelajarannya, tapi mungkin beberapa siswa masih ada yang masih belum tangkap cepat. Jadi ketika menyusun
ketika hasilnya sudah ada, sudah diberikan, masih ada beberapa poin yang belum tepat susunannya gitu. Ketika di masa ini yang dibahas ternyata yang lainnya, bukan masa yang seharusnya dibahas. Jadi beberapa mungkin ada yang masih keliru, tapi itu suatu hal yang wajar menurut saya. Mungkin karena ini pembelajaran baru satu kali diberikan gitu, tapi langsung ada games, refleksinya seperti menyusun puzzle. Ada beberapa yang masih di masa ini tuh nggak dibahas loh tentang ini, tapi mereka menyusunnya di situ gitu. Jadi masih ada beberapa yang masih keliru, cuman tidak banyak kok. Siap. Masih ada yang salah tangkap Betul, mungkin ya Bu ya. masih ada yang salah tangkap, mungkin karena bukan dibiarkan ya, dibiarkan dulu sesuai dengan pemahaman mereka, lalu nanti saya kasih kesimpulannya. Jadi mungkin yang mereka tangkap itu A, ternyata seharusnya bukan A tapi ada B-nya gitu. Siap. Tapi so far nggak banyak juga kok yang salah. Oke, nah kira-kira nih Bu, apa yang menjadi penyebab anak-anak bisa salah pemahaman mungkin, Pemahaman, atau mungkin tujuannya Ibu harusnya A, mereka malah merembet ke B gitu ya. oke. Apa yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya mungkin karena apa ya, pembelajaran yang diberikan tidak langsung oleh saya gitu ya. Kayak mereka cuma baca aja nih, padahal maksudnya materi tersebut tuh nggak ke situ. Jadi memang kekeliruan terjadi itu sebelum saya menyimpulkan gitu Bu. Jadi mungkin mereka menyimpulkan sendiri tapi belum tepat, belum ngena kepada materinya. Jadi ketika sudah diberikan ke saya hasil gamesnya, terus saya menyimpulkan tentang bahwa yang sebetulnya bukan, yang keliru itu dibetulkan gitu. Iya siap. Berarti penyebabnya itu karena anak istilahnya mah tidak diterangkan oleh gurunya, tapi mereka mencari sendiri gitu. mencari informasi sendiri ya, iya. dari menggunakan Google Site, link YouTube, dan sama print out. Iya siap Ibu. Nih pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kira-kira nih Bu ya, dari kendala yang tadi sudah Ibu paparkan, apa rencana ke depan yang akan Ibu lakukan nih untuk perbaikan di masa yang akan datang? Oke, rencananya ke depan sih saya betul sangat-sangat memperhatikan apa yang menjadi minat siswa untuk belajar ya. Kayak misalnya mungkin mereka lebih suka games nih daripada penerangan langsung oleh guru. Mungkin akan dicari lebih banyak lagi games yang lebih menarik lagi agar pembelajaran ngena kepada mereka, tapi mereka juga enjoy dalam belajarnya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Berarti Ibu akan mencari metode yang bervariasi lagi, yang lebih menarik lagi, yang lebih mengikuti zamannya mereka kemana gitu. Harus sesuai perkembangan zaman ya Bu ya. Nah, untuk rencana yang sudah Ibu jelaskan tadi, kapan nih waktunya? Mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, pertemuan selanjutnya ya. Ya. Siap Ibu Rifat, terima kasih ya atas semua paparannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Dewi untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi ini ataupun dengan kegiatan observasi kelas. Silakan Ibu. Apa ya namanya, komentar ya. Kalau umpan balik mah terlalu gimana gitu ya. Kalau komentar mah ya kayak kita main medsos, ada komen. Yang saya lihat kemarin waktu observasi di kelas mengajar, terlihat bahwa memang apa yang direncanakan oleh ibu itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga strategi yang digunakan juga sudah membuat anak lebih tertarik untuk enjoy gitu belajar di kelas. Kemudian juga setelah barusan melihat, mendengarkan, mengamati percakapan pasca observasi dengan Bu Penti, Ibu lebih banyak mengungkapkan apa yang ada di hati, di pikiran atau keresahan yang selama ini ada, jadi bisa berbagi atau sharing dengan Bu Penti. Kemudian Bu Penti juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga tidak membuat rekan atau teman Bu Fenti ini menjawab hanya sesingkat-singkatnya aja, tapi lebih luas lagi gitu. Itu yang bisa saya lihat. Kemudian juga untuk rencana yang akan direncanakan tadi bahwa di pertemuan selanjutnya akan ada, berarti ini berlanjut, tidak hanya selesai di sini. Dan saya merasa senang sekali melihat progresnya. Kemudian juga mudah-mudahan nanti ke depannya ini terus berjalan, walaupun misalnya pendidikannya sudah selesai, tugasnya sudah selesai semua, tapi ini bisa dimanfaatkan atau
dikembangkan atau menjadi sebuah kebiasaan di sekolah ini. Ada refleksi atau mungkin kalau supervisi akademis itu identik dengan pengawas atau kepala Iya. sekolah ya, tapi Iya. kita sesama rekan guru juga tidak apa-apa, bukan supervisi tapi saling berbagi atau Iya. sharing. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Penti atas waktunya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi atas semua masukannya mungkin Ibu ya. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan juga sekarang percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dewi dan juga kepada Ibu Rifa atas semua waktu yang telah diberikan. Saya akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.